Puji nama Tuhan, kita akan segera mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita pujikan dan rohani nomor 355, sungguh indah Kau Tuhan. Engkau dengan hancur hati
hari-hari yang terakhir ini, waktu yang sedang dipersingkat menjelang kedatangan-Mu yang sungguh tidak terduga ya Tuhan. Biar sungguh-sungguh manfaatkan kesempatan yang Tuhan masih berikan, terutama saat ini kami masih boleh diberikan nafas hidup, perpanjangan umur, kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk bisa beribadah, melayani Tuhan saat ini. Biar sungguh-sungguh boleh dimanfaatkan yang sebaik-baiknya Tuhan, atau mempersamakan seluruh hidup ini jadi persamaan semakin hidup kudus dan semakin berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Menjelang kedatangan-Mu yang sungguh sudah semakin dekat ya Tuhan. Sebab ibadah pelayanan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau sebagai imam besar, kami undang Engkau hadir untuk mengimami ibadah kami dalam urapan Roh-Mu yang suci, mengurapi, menguasai setiap kehidupan kami ya Tuhan. Mulai dari pemimpin puji-pujian, pemain musik, singers, pelayan komputer, Tuhan urapi semua umat-Mu yang ada di tempat ini, yang mengikuti ibadah ini lewat siaran langsung, siaran menulis, semua dalam pengaruh urapan yang dari surga. Haleluya. Sungguh-sungguh kami boleh mengalami yang boleh rasakan lawatan Tuhan, kemuliaan Tuhan menaungi, melawat setiap kehidupan kami. Kami sadari Tuhan, iblis dengan berbagai macam pekerjaan kelicikannya selalu saya berusaha untuk menghalangi kami beribadah kepada-Mu. Di saat beribadah mengalihkan konsentrasi kami kepada hal-hal yang lain. Saat kami panggil nama yang berkuasa untuk menolak, mengusir, yaitu di dalam nama Yesus kami, darah Yesus yang berkuasa. Berilah kebebasan, kemenangan, sukacita, bahagia dari surga yang boleh alami kami rasakan. Beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, bersekutu dengan kebenaran firman-Mu, bahkan di saat kami tersungkur menyembah Engkau ya Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang kami alami, Tuhan melawat setiap kehidupan kami. Saudara-saudara kami lain Tuhan, kiranya berkemurahan bagi kehidupan mereka, sebagaimana Tuhan telah berkemurahan bagi kami yang sudah ada saat ini. Gereja-gereja lain, persekutuan yang lain yang juga bersemangat beribadah dengan kami saat ini, Tuhan juga kiranya memberkati kepada mereka, terutama kerinduan kami. Satukan kami Tuhan dalam satu pengajaran firman yang benar, kembali ke Alkitab, disatukan dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Kami siap menyambut kedatangan-Mu yang segera datang kembali ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Silakan Tuhan. Puji bagi Tuhan. Selamat sore. Salam sejahtera, puji syukur dan cinta kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua di mana pada sore hari ini menjelang malam hari ini adalah kehidupan kita bawa kepada Tuhan, datang untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan sementara kita bersyukur di bawah kaki Tuhan dalam menyembah Tuhan. Tak lupa juga saya menyapa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ikut ibadah ini secara online maupun secara tunda. Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian kita, Rohani 376, sejauh timur dari barat. Timur
kita jangan kembali lagi ke dosa-dosa yang sudah kita pertobatkan. Biarlah firman kita bawa lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan di hari-hari terakhir ini dalam mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita lanjut pujian kita dalam Rohani 359, janji sudah digenapi. Kita memuji mahkamah Tuhan dengan hati yang gembira dalam kehidupan kita. Kita bawa setia kepada Tuhan saat sungguh-sungguh. Pertama, sudah begitu banyak firman yang kita terima. Dalam kehidupan kita kerjakan dengan sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lanjut pujian kita dalam Rohani 227, kasih-Mu padaku tiada putus.
kita persembahkan semuanya kepada Tuhan. Apapun yang kita miliki, kita persembahkannya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan akan menjalankan kepada kita, Tuhan akan menolong ke depan kita. Kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, melayani Tuhan di hari-hari yang terakhir ini. Bagaimana Tuhan, kita lanjut pujian kita dalam rohani nomor 36, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Inilah ya Tuhan tempat berlindung kita. Kalau kita berlindung kepada dunia ini, hidup kita akan binasa. Tapi kalau kita berlindung kepada Tuhan, maka kehidupan kita akan bisa selamat bersama dengan Tuhan. Dalam kehidupan kita bawa kepada Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Biarlah kehidupan kita semakin disucikan dari hari ke hari. Biarlah firman yang kita dengarkan bisa kita praktekkan dalam hidup kita, dan kita selalu sungguh-sungguh dalam menyembah Tuhan. Puji Tuhan, di pujian setidak-tidaknya lagi kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan rohani 342, kasih Tuhan mengubah segalanya.
memulihkan, mengubahkan, membaharui setiap kehidupan kami dalam pengembalaan, dalam ruangan suci yang terus Tuhan. Haleluya, kami berjuang hari-hari ini tetap ada dalam ruangan suci untuk semakin mengalami penyucian, keubahan, pembaharuan sampai Tuhan kami boleh menjadi sempurna seperti Engkau ya Tuhan. Selalu membawa kami hari-hari ini semakin tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan, menyembah Engkau dengan hancur hati sampai satu waktu daging tidak bersuara lagi ya Tuhan. Sebabnya kami membutuhkan firman-Mu, juga Roh Kudus kasih-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kami hari-hari. Nyatakanlah Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kami dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mulai dari hamba Tuhan mampu menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap kehidupan kami, menyucikan, mengubahkan, membaharui semakin hari semakin layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Urapi juga kami semua umat-Mu, baik yang ada di tempat ini, yang mengikuti pada ini lewat siaran langsung, siaran tunda, setiap telinga yang sempat mendengar. Urapilah pemampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati, kalau melembutkan Tuhan, menjadi tanah yang baik dan subur, bisa menerima benih firman semakin bertumbuh, bahkan semakin menghasilkan buah-buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang manis Tuhan. Kami persembahkan hari-hari ini kepada-Mu terutama saat Engkau datang kembali ya Tuhan. Semuanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kiranya firman dan Roh Kudus menyucikan kami, melayakkan kami, mendorong, menggairahkan kami menjadi penyembah yang benar sampai pada waktu kami bisa mencapai ukuran penyembahan yang sempurna Tuhan, yaitu daging tidak bersuara lagi ya Tuhan. Yang kami percaya juga firman dan Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan yang terulur di tengah-tengah kami, menolong, memulihkan, mengangkat kami dari apapun yang kami alami, kemerosotan, keterpurukan hari-hari ini Tuhan. Dan Kau sanggup mengangkatnya, memberi damai sejahtera, memberi jalan keluar, menghapus segala kemustahilan dalam setiap kehidupan kami sampai satu waktu kemustahilan yang tertinggi kami bisa menjadi sama, sempurna, mulia, layak mencari mempelai wanita. Kuasa-kuasa iblis kami tahu selalu saja berusaha untuk mengagalkan rencana-Mu dalam hidup kami, mencuri benih firman-Mu yang ditaburkan, juga menggoda kami, merintangi kami saat kami menyembah Engkau Tuhan lewat roh-roh jahat, roh najis, roh ngantuk, rasati, main-main segala roh-roh yang tidak bersumber dari kami perintahkan di dalam nama Yesus, bagi darah Yesus yang berkuasa. Berilah kebebasan, kemenangan bagi kami, kuat kuasa Roh Kudus benar-benar mencengkeram setiap kehidupan kami. Dan mohon kemurahan-Mu Tuhan, mohon belas kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebesaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, baik Bapak Ibu saudara dari tempat ini, bahkan dimanapun Bapak Ibu sedang mengikuti ibadah ini, selamat beribadah, selamat mendengarkan firman. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Puji Tuhan, kita lanjutkan firman pengembalaan di dalam kitab Wahyu. Kita sudah ada pada pasal 1 ayatnya yang ke-17. Wahyu 1 ayatnya yang ke-17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Puji Tuhan. Pulau Patmos dalam penderitaannya, Rasul Yohanes, dia menderita sekali lagi bukan karena dosa, tapi Yohanes menderita karena firman dan kesaksian Yesus itu pada ayatnya ke-9. Dan membawa dia
sampai bisa tersungkur. Hal yang ketiga dia boleh alami, mulai dia masuk persekutuan yang benar, dia bisa melihat wujud sang kekala sampai dia bisa tersungkur di bawah kaki Yesus seperti orang yang mati. Nah sekarang pengertiannya bagi kita dalam penderitaan kita karena firman, kalau kita mau berjuang hari-hari menderita di dalam firman, pengajaran ini yang menyucikan kita, mengubahkan, membawa kita, ini akan membawa kita sampai bisa tersungkur ya. Artinya tersungkur menyembah Tuhan dengan hancur hati ya, menyembah dengan hancur hati sampai daging tidak bersuara. Yohanes seperti orang mati, nah, kita sekarang sampai daging tidak bersuara, sehingga kita akan mengalami 3 hal. Kita akan mengalami 3 hal. Yang pertama, jangan takut. Nah, ini ya, kita mengalami ya, pembaharuan perasaan supaya tidak ada ketakutan lagi. Dan ini yang pertama kita akan alami ya, bersama dengan Tuhan saat kita tersungkur ya, menyembah Tuhan dengan hancur hati hari-hari. Ya, maka kita akan mengalami yang pertama, jangan takut, sama dengan pembaharuan perasaan ya, pembaharuan perasaan ya, supaya tidak ada lagi ketakutan ya, haleluya, puji Tuhan. Sehingga ya, kemarin kita sudah dengarkan ya, dengan tidak adanya ketakutan maka kita menjadi kehidupan yang takut kepada Tuhan. Jadi pembaruan perasaan yang takut tadinya ya, dirubah ya menjadi perasaan yang takut kepada Tuhan. Ya, bukan takut kepada ya, kita sudah dengarkan 3 macam ketakutan ya pada ibadah kemarin. Mulai dari ketakutan di Taman Eden karena ketelanjangan, karena dosa, ketakutan karena menghadapi angin, gelombang, ya, masalah, pergumulan, tantangan, keadaan dunia yang semakin tidak menentu ya. Banyak malapetaka, banyak ya kengerian terjadi hari-hari ya. Itu membuat ya, ketakutan ya, bagi ya, manusia yang diam di muka bumi ya, sehingga dalam Lukas pasal 21 mengatakan bahwa ketakutan ini adalah pembunuh utama di akhir zaman ya. Oh ini ya, sungguh satu hal yang sangat-sangat ya, berbahaya ya, kalau ini ya, masih menguasai kehidupan manusia ya. Ketakutan ini adalah pembunuh utama di akhir zaman ya. Bahkan bukan cuma membunuh manusia di bumi ini, tapi sampai di lautan api ya. Membunuh sampai di lautan api ya, atau neraka kekal selama ya. Orang yang penakut itu Wahyu pasal 21 ayat 8 yang paling pertama dibuang di dalam neraka ya. Itulah orang yang takut karena dosa, takut karena berbuat dosa seperti Adam dan Hawa, telanjang karena mereka tidak taat pada Tuhan. Kemudian seperti Petrus yang takut karena angin gelombang, kehidupannya takut karena menghadapi masalah, pergumulan tentang situasi dunia ini, sehingga ya dia takut akhirnya tenggelam. Ini sangat berbahaya. Sampai terakhir ketakutan yang ketiga, takut memandang Tuhan ketika Tuhan datang. Sampai ketakutan itu membuat dia dibuang dalam lautan api. Ya, jangan sampai ini ya melanda hidup kita. Sebabnya tidak ada yang bisa menghilangkan ketakutan. Mau apapun juga. Ya. Mau kekayaan, sebutkan apa saja, kekayaan, kedudukan, kepandaian, kehebatan, ya, itu tidak bisa menghilangkan ketakutan. Seperti Adam dan Hawa, justru di dalam kelimpahan, dalam kebahagiaan, seharusnya mereka bahagia karena semua ada, ya, tidak ada yang kurang di Taman Eden. Tapi karena dosa, takut mereka. Begitupun manusia di dunia ini, kelihatan wah ketawa-ketawa ya, karena punya ini punya itu. Tapi kalau ada dosa, selalu ada ketakutan.
Iya. Selalu ada ketakutan melanda kehidupannya. Apalagi takut pada kematian. Sehingga sedikit ya sakit sedikit, wah orang kaya berobat sana, karena takut pada kematian. Iya. Iya, sampai membawa ketakutan ini membawa kepada kematian kekal. Ya, lautan api itu semangat. Sebabnya Tuhan tidak inginkan ya, umatnya mengalami ketakutan. Sebabnya kita dibawa Tuhan hari-hari ini untuk tersungkur di bawah kaki Tuhan, sampai bisa menyembah Tuhan dengan hancur hati ya. Mari sudah, jangan menyembah main-main, jangan menyembah ngantuk ya, bosan dan sebagainya, kering. Ayo sungguh-sungguh menyembah Tuhan ya, sebab tidak ada yang bisa melepaskan kita dari ketakutan dengan apa yang akan menimpa dunia ini selain kita ada di bawah kaki Tuhan, dalam naungan sayapnya Tuhan. Ya semoga kita bisa mengerti, kita berjuang terus ya, untuk bisa merendahkan diri, tersungkur di bawah, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai daging tidak bersuara. Tidak ada ketakutan ya, kita mengalami pembaharuan dari takut yang negatif menjadi takut yang positif, takut sama Tuhan. Sehingga ya, kalau kita takut kepada Tuhan, maka kita akan memiliki kebalikan dari takut, apa? Keberanian. Nah, kebalikan dari takut ya. Kita memiliki keberanian untuk apa? Ya, keberanian untuk percaya. Kita memiliki keberanian percaya. Nah, ada 3 macam keberanian percaya. Ini saya akan jelaskan pada kesempatan ya, saat ini. Ada 3 macam keberanian percaya. Kalau kita ya, mengalami pembaharuan perasaan ya, yang takut ya, menjadi kehidupan yang takut kepada Tuhan ya, sehingga dia memiliki keberanian percaya kepada Tuhan. Ada 3 macam keberanian percaya. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-17. 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-17. 1 Yohanes 4 ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Ini yang pertama, keberanian percaya untuk menghadap tahta penghakiman, atau sama dengan tahta putih, tahta pengadilan Kristus. Ya, dalam Wahyu pasal yang ke-20, itulah tahta putih, di mana semua orang diperhadapkan di sana ya, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di tahta putih pengadilan Kristus. Haleluya. Ya. Nah, kehidupan yang selama ini berbuat dosa, dia tidak berani, takut menghadap pengadilan Kristus. Ya, tapi kehidupan yang sudah tidak berbuat dosa lagi, sudah mengaku dosanya, sudah menyelesaikan dosanya, selama hidupnya dia hidup benar, hidup suci. Saat ada takhta putih, ya, tidak takut. Kenapa mau takut? Kalau dia benar, kenapa takut? Orang yang salah ya seperti di dunia ini. Ya, kalau sudah salah, pasti takut. Ya, menghadap pengadilan. Ya, karena dia salah. Tapi kalau orang benar ya, dia tidak takut. Ya. Apalagi kalau di takhta dunia masih bisa pakai suap. Dia salah, dia suap hakimnya, dia bisa dibenarkan. Tapi kita mau suap Tuhan, tidak bisa. Tuhan tidak bisa disuap. Walaupun dia orang kaya, punya semuanya, ya, seluruh bumi mungkin dia punya, ya, dia mau suap Tuhan, tidak bisa. Tuhan adalah hakim yang adil. Ya. Haleluya. Sehingga dikatakan pada Amsal 11 ayat 4, pada hari kemurkaan, pada hari penghakiman, hartamu tidak berguna, tapi kebenaran yang menyelamatkanmu dari maut. Ya. Harta tidak berguna saat penghakiman, saat penghukuman dinyatakan, tapi kebenaran yang melepaskan itu. Nah, sebabnya ini yang membuat kita memiliki keberanian percaya menghadap tahta
pengadilan Kristus. Kenapa? Karena kita sudah hidup di dalam kebenaran. Kenapa kita berani? Karena kita benar. Tapi kalau berdosa itu, kalau orang berdosa tidak berani dia. Ya. Haleluya. Matius pasal yang kelima. Ini yang harus kita lakukan hari-hari, supaya nanti saat tahta putih kita tidak takut, berani menghampiri tahta pengadilan Kristus. Haleluya. Sebab orang yang takut tadinya, Wahyu 21 dia yang paling pertama. Orang yang takut menghadap pengadilan Kristus, dia yang paling pertama dibuang di lautan api. Tetapi orang-orang penakut dibuang, sampai pendusta dibuang dalam lautan api. Matius pasal yang kelima 23 sampai 26. Ini harus kita lakukan hari-hari. Supaya kita tidak takut menghadap tahta pengadilan Kristus, tapi memiliki keberanian percaya menghadap tahta pengadilan Kristus. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Terus segeralah berdamai dengan lawanmu. Perhatikan. Jadi mulai dari berdamai dengan sesama kita, kemudian berdamai dengan lawanmu. Siapa ini lawan? Tuhan. Sebab selama kita mempertahankan dosa, Tuhan itu menjadi musuh kita, menjadi lawan kita. Tuhan tidak bisa kompromi dengan dosa. Tuhan tidak akan pernah kompromi dengan dosa, tidak pernah akan bersahabat dengan orang yang berdosa, tidak bisa. Orang yang berdosa itu selalu terpisah dengan Tuhan, menjadi musuhnya Tuhan. Jadi lawanmu di sini adalah Tuhan. Selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim. Jangan sampai nanti diserahkan di tahta putih untuk dihakimi, dan diserahkan kepada pembantunya dan melemparkan engkau dalam penjara, itu sampai dilemparkan dalam lautan api neraka selamanya. Nah, ini yang harus kita lakukan hari-hari ini, supaya kita tidak takut menghampiri tahta pengadilan Kristus. Yang kita harus lakukan adalah berdamai. Ada dosa segera diselesaikan, seperti dikatakan dari ayat 23 tadi. Sebelum meletakkan persembahan di mezbah, artinya sebelum kita datang menyembah Tuhan, kita teringat akan dosa. Roh Kudus mengingatkan kita akan dosa yang kita lakukan terhadap sesama. Kita harus datang kepada sesama ini. Setiap kali selesai pemberitaan firman, saat kita mau menyembah Tuhan. Nah, di sini kalau ada dosa harus segera diakui, supaya persembahan kita, supaya doa yang kita naikkan itu berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Sebab kalau orang itu menyimpan dosa saat menyembah Tuhan, itulah kering penyembah. Tidak bisa naik ke hadapan Tuhan. Mari kita segera berdamai. Ada dosa, yuk segera diselesaikan, diakui kepada sesama, dan juga diakui kepada Tuhan yang menjadi lawan kita saat kita berbuat dosa. Akui dosa kepada sesama, itu garis horizontal, garis mendatar. Mengaku kepada Tuhan, itu vertikal ke atas, garis lurus ke atas. Itu sama dengan tanda salib. Nah, dosa kita dipakukan atau diselesaikan di atas salib Kristus. Darah Yesus akan menutup dosa-dosa kita, akan mengampuni kita. Itu pengakuan yang betul, pengakuan kepada Tuhan, kepada sesama. Jadi datang kepada sesama, akui dosa apa yang sudah diperbuat, akui kepada sesama, kepada orang tua, kepada anak, kepada istri, kepada suami, kepada sesama anggota, siapapun. Begitupun kepada gembala, kepada sidang jemaat.
ada dosa segera diselesaikan, segera berdamai. Ya, supaya ya, nanti ya, kita bisa mengampiri tahta kembali dengan keberanian, tidak ada ketakutan. Kenapa? Karena sudah berdamai. Kalau tidak berdamai, itulah yang membuat dia takut. Sehingga orang penakut yang paling pertama dibuang dalam lautan api. Nah, mari selama kita hidup, selama kita masih bernafas, jangan mempertahankan dosa. Ya, apalagi pelayan Tuhan itu yang mau melayani, mempersembahkan persembahan ini, terutama pelayan Tuhan. Jangan sampai pelayan Tuhan sementara melayani, sementara pertahankan dosa. Ya, ayo segera berdamai, segera berdamai, segera berdamai. Selesaikan dosa, akui dosa. Jangan kau simpan terus seperti Yudas. Tiap kali sudah firman datang, Yudas tak keras hati. Firman datang lagi keras hati. Sehingga akhirnya Yudas dipermalukan. Isi perutnya terburai. Ya, ketahuan semua yang dia sembunyikan selama ini. Jadi orang yang bertahan dalam dosa, hidupnya tidak indah seperti Yudas. Hidupnya akan dipermalukan nanti. Akan dipermalukan. Ayo lebih baik sekarang ya saat mengaku dosa, sepertinya dia orang lihat, dia pasti berdosa, dia datang mengaku. Seperti kelihatan dia dipermalukan, karena tidak. Tadi pujian kita, Tuhan sangat menghargai hati yang hancur, tidak kau pandang hina ya Tuhan. Hati yang hancur itu berharga di hadapan Tuhan. Cuma manusia yang kelihatan dia hina. Padahal tidak, di hadapan Tuhan orang yang mengaku dosa itu kesatria. Itu kehidupan yang berharga di mata Tuhan. Tapi orang yang berbuat dosa itulah orang yang hina. Itu orang yang hina. Orang yang terhina, terkutuk. Orang yang berbuat dosa. Orang yang mengaku dosa itu kesatria. Nah, kalau bahasanya sekarang gentleman, nah itu kesatria. Tidak semua orang bisa mengaku dosa. Jadi orang yang gentleman, tidak semua. Banyak orang yang pengecut, sembunyikan dosa, ya, menyuap, supaya dia dibenarkan. Itulah manusia ya. Sulit untuk bisa mengaku. Ya, mari kita hari-hari, ya, biar kita segera berdamai. Jangan pertahankan dosa. Ayo jadi kesatria. Ya, haleluya. Untuk mengaku dosa, selesaikan dosa. Sehingga kita punya keberanian untuk terus mengampiri, terus mendekati Tuhan. Nah, ini yang pertama. Jadi kalau sudah tidak ada dosa, ya semakin berani ya mengampiri Tuhan. Ya, haleluya. Sehingga yang kedua, keberanian percaya yang kedua. 1 Yohanes 3 ayat 21. 1 Yohanes 3 ayat 21. 1 Yohanes pasal 3 ayat 21. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau hati kita, ya, kalau hati kita tidak menuduh kita, itu sudah selesai dosa. Ya, dosa sudah selesai. Sebab kalau orang itu masih mempertahankan dosa, ya, tidak akan tenang hatinya. Mau bagaimanapun mukanya mau tutup, ya, menutup dosanya, hatinya itu tidak bisa. Ya, tidak bisa dibohongi. Ya. Hati nurani itu akan tertuduh kalau orang itu pertahankan dosa. Tidak akan tenang hidupnya. Tidak akan tenang. Haleluya. Nah, itu orang yang berbuat dosa tidak akan pernah tenang hidupnya. Tidak akan pernah tenang. Ya. Sampai nanti dia dibuang dalam lautan api. Semakin tidak tenang, semakin meronta-ronta, kepanasan, menderita semua. Ya, semoga kita bisa. Tapi kalau hati sudah tidak menuduh, dosa sudah selesai, ya, maka kita mempunyai keberanian percaya itu apa? Untuk mendekati Allah. Semakin bisa dekat dengan Tuhan. Seperti tadi perhatikan, dosa membuat kita terpisah dari Tuhan. Jelas Yesaya pasal 59. Ya, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong kita, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar, tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala dosamu. Jadi dosa itu pemisah.
antara kita dengan Tuhan. Tapi begitu dosa diselesaikan, pemisah itu tersingkirkan. Sehingga ada kesempatan yang kedua, kita mendekati Tuhan. Ada kesempatan. Yang merupakan pemisah kita dengan Tuhan adalah segala kejahatan dosa. Sehingga dia tidak bisa mendengar doa kita, tangannya terhalang. Seperti saya sudah pernah contohkan, seperti ada kaca di depan. Kalau ada kaca di depan, sepertinya bisa dia mau tolong orang di sana, tapi tidak bisa karena ada kaca. Terhalang. Begitupun orang di sana juga tidak tahu apa yang dia bilang, karena terhalang. Tapi kalau penghalang dihancurkan, dosa disingkirkan, dosa dibakar, diselesaikan, diperdamaikan. Seperti kaca itu dihancurkan, ya ada kesempatan untuk mendekati. Yang kedua, kita memiliki keberanian percaya untuk mendekati Tuhan. Iya, haleluya. Sehingga Ibrani pasal 4 ayat 16 ada keberanian percaya mendekati Tuhan. Ini sama dengan Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya apa? Supaya kita terima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk apa? Untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, ini yang kedua. Kita bisa mendekati Tuhan sama dengan memiliki keberanian menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Untuk apa? Untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, tinggal Tuhan hampiri kita. Tuhan tinggal pegang tangan kita. Tuhan tuntun kita. Tuhan angkat kehidupan kita. Sehingga kita akan mendapatkan pertolongan. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Kadang-kadang perasaan daging itu yang membuat seringkali melemahkan iman. Tadi sudah percaya, berani percaya, tapi kadang-kadang suara daging muncul. Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak mengerti, Tuhan tidak mau menolong. Kita harus selalu ingat, selalu percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktu. Jangan kita samakan waktu kita dengan waktunya Tuhan, berbeda. Dalam kitab Yesaya mengatakan, antara langit dan bumi demikian rancanganku terhadap rancangan kita dengan rancangan Tuhan itu antara langit dan bumi jauhnya. Kita nggak bisa selami pekerjaan Tuhan. Tidak bisa kita selami pekerjaan. Kadang-kadang maunya kita, hari ini. Tapi Tuhan bilang belum hari ini. Yang jelas bagi kita terus hampiri Tuhan, terus dekati Tuhan. Seperti perempuan seluruh Venesia, disuruh pergi, tetap dia datang. Murid-murid sudah usir, tetap dia datang. Bahkan sudah dibilang, anjing, tidak boleh ambil roti untuk anak-anak. Tapi dia tetap mendekati. Anjing itu makan dan mau, hati Tuhan terbuka. Hati Yesus berbelas kasih. Jadi kalau kita terus datang menghampiri dia, terus datang mendekati dia, tidak mungkin Tuhan tidak akan menolong. Tinggal masalah waktunya Tuhan. Haleluya. Semoga kita bisa. Haleluya. Itu artinya di sini membutuhkan apa, saudara? Satu, membutuhkan kepercayaan semakin kuat kepada Tuhan. Menghampiri tahta kasih karunia ini, keberanian percaya yang semakin kuat. Seperti Daud di tengah-tengah rakyat yang menghimpit dia, melempari dengan batu, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Malah dia perkuat kepercayaan. Dan satu lagi, selain memperkuat kepercayaan, apa itu? Sabar menunggu waktunya Tuhan.
Seperti petani itu yang Yakobus pasal yang keempat. Petani yang sabar menantikan waktu hasil yang berharga dari apa yang dia sudah upayakan selama. Kita percaya, sabar menunggu waktu itu. Jangan karena tidak dijawab, belum ditolong, ya sudahlah, ya menjauh saja. Seandainya perempuan Venesia seperti itu, dia datang tidak dihiraukan, datang diusir, dia pergi, rugi besar. Jangan sampai itu yang terjadi di depan kita di tempat kita. Kita sudah dekat dengan Tuhan, sungguhnya dekat dengan Tuhan, kemudian kita menjauh karena kita sudah mulai bimbang, mulai ragu, kita sudah tidak sabar. Sekali lagi selalu saya katakan, hidup itu adalah pilih. Tuhan tidak pernah memaksa, ayo sini, enggak. Malah Tuhan sistemnya, sana, itu Tuhan. Apalagi kepada kita bangsa kafir, Tuhan mau uji bagaimana imannya kita bangsa kafir. Makanya ketika Tuhan lihat imannya perempuan ini, Matius pasal 15, apa yang Tuhan katakan, Tuhan menguji imannya. Injil Matius pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke Matius 15 ayatnya yang ke-21, Matius 15:21. Lalu Yesus pergi dari situ menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, di daerah bangsa kafir, sama seperti itu. Perempuan kanan dari daerah itu berseru, "Kasihnya aku ya Tuhan, Anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak jawab. Murid-muridnya juga tadi suruh dia pergi, dia ikut kita yang berteriak-teriak. Yesus jawab, "Aku diutus hanya kepada domba-domba hilang, hanya untuk bangsa Israel." Terus, tapi perempuan itu mendekat, dia terus mendekat, menyembahku. Satu Tuhan. Terus, tapi Yesus tidak patut ambil roti yang disediakan bagi anak-anak, bagi bangsa Israel, melemparkannya bagi bangsa kafir, kepada anjing. Keras. Jadi perempuan ini sama seperti apa? Tapi apa yang dikatakan? Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Maka Yesus menjawab kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga, itulah waktunya Tuhan, anaknya sembuh. Kalau waktunya perempuan tadi, saat dia berseru langsung Tuhan menjawab. Itu maunya. Tapi maunya Tuhan belum, bukan begitu. Dia harus terus datang kepada Tuhan. Kalau dia sudah mulai bimbang, apalagi ketika sudah disuruh pergi, sekarang bagi kita firman semakin keras. Belum ditolong firman semakin keras, belum dijawab firman semakin keras. Malah disuruh-suruh pergi kita. Tuhan menguji seberapa besar iman kita. Semoga Tuhan mendapati imannya perempuan Venesia di sini. Dimanapun saudara dengar firman, semoga Tuhan temukan imannya perempuan itu ada dalam kita. Besar imannya, Tuhan puji. Sekalipun di mata manusia, terus, ya begitu juga kamu. Malah diejek, kalau manusia malah diejek, malah dipedulikan. Memang hari-hari ini jelas 1 Petrus pasal 2 Petrus 3, pengejek di akhir zaman itu muncul. Jadi kalau kita ejek, ya nggak usah dihiraukan, nggak usah dibalas yang ejek. Biar. Memang itulah tantangan. Ya, tantangan. Semoga kita terus datang mendekati Tuhan, berani bahwa pasti Tuhan jawab saya, pasti Tuhan tolong saya, pasti ada mujizat. Itu keyakinan perempuan Venesia. Dia percaya bahwa pasti ada mujizat akan terjadi. Sekalipun sepertinya tidak ada harapan, karena sudah
nggak dihiraukan, disuruh pergi. Bahkan keras firman-Nya. Tapi ketika dia membenarkan firman itu, semakin keras firman disampaikan dan kita semakin percaya pada firman, kita membenarkan firman, kita mengiyakan firman, kita mau taat pada firman. Inilah iman yang akan Tuhan puji. Semoga Tuhan temukan di antara kita iman yang seperti ini, sehingga kau akan mendapatkan waktunya Tuhan menolong engkau. Seketika itu juga anakku semua. Itulah waktu yang tepat yang Tuhan nyatakan kepada Tuhan saudara. Semoga juga waktu itu bagi kita hari-hari ini Tuhan nyatakan. Ketika kita semakin percaya, semakin taat, tidak ada persungutan, tidak marah-marah. Kalau dia bersungut-sungut, dia marah, ya sudah, selesai. Tidak dapat apa-apa, rugi besar. Sudah capek-capek ikut terus, dia terus mengikuti. Jangan sampai kita sudah banyak kita berjuang, banyak pengorbanan kita ikut Tuhan, ikut pengajaran, disucikan, tapi kemudian kita tidak dapat apa-apa. Kita gagal sampai kita terbuang di lautan api. Sia-sia. Ayo terus dekati Tuhan, terus dekati Tuhan. Apa yang membuat kita berat mendekati Tuhan? Dosa ada dalam hidup yang dipertahankan. Ayo buang dosa, buang ya, supaya kita semakin mendekati. Terus kan, sampai kita menemukan kasih karunia itu menolong kita tepat. Sampai mujizat jadi nyata dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, terakhir yang ketiga 1 Yohanes pasal 2 ayat 28. 1 Yohanes 2 ayat 28. 1 Yohanes 2:28. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jadi puncaknya yang ketiga, keberanian percaya untuk menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua dalam kemuliaan. Tidak seperti kemarin yang kita dengarkan, orang-orang yang takut. Justru saat Tuhan datang, mereka lebih pilih ditimpa gunung batu daripada melihat Tuhan dalam kemuliaan. Mereka takut memandang Tuhan. Haleluya. Itulah karena kehidupan yang dilanda ketakutan dalam hidup. Tapi semoga ketakutan itu sudah dihilangkan dalam diri kita. Kita diubahkan menjadi berani percaya kepada Tuhan. Menjadi berani. Jangan takut mengaku dosa. Berani akui dosa. Ya, jangan malu mengaku dosa. Mari berani mengaku dosa. Selesaikan dosa. Terus datang mendekati Tuhan lewat seruan kita, penyembahan kita seperti perempuan Kanaan tadi. Terus datang tersungkur menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi, ada risiko, ada tantangan, Dia tetap datang. Maka semakin keras firman Dia, semakin percaya, semakin taat, dan Dia menemukan pertolongan itu tetap. Mujizat itu. Sampai satu waktu nanti kita berani menghampiri saat Tuhan datang kembali. 1 Korintus 13, kita bisa bertemu muka dengan muka dalam kemuliaan. Kalau sekarang mana ada? Coba tanya manusia di seluruh dunia ini, negara yang paling canggih teknologinya, Amerika Serikat. Tanya, berani tidak Amerika pergi ke matahari? Berani? Tidak berani. Mau bagaimanapun canggihnya teknologi manusia, mau pergi ke matahari nggak bisa. Takut karena akan terbakar. Kemuliaan Tuhan itu melebihi kemuliaan matahari. Hanya kehidupan yang punya keberanian percaya, yang bisa menghadap Tuhan, yang bisa menyambut Tuhan, bisa bertemu dengan Dia muka dengan muka. Makanya
Hari-hari ini kita mendekati Dia lewat penyembahan kita. Semakin kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hancur hati, semakin dekat dengan Tuhan. Dekat sampai nanti bertemu muka dengan muka. Ya semoga kita bisa. Semoga kita semakin datang mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita takut datang ke sini. Tidak usah malu terhadap Dia pada hari. Bilangan pasal yang ke-12 ada salah satu peristiwa yang dimana Miriam kena kusta dan dia mendapatkan malu. Kenapa itu terjadi? Jangan sampai ini terjadi kepada kita. Miriam itu pelayan Tuhan, bahkan dia adalah kakaknya Musa. Dia dengan Harun mengatai Musa, ayat 1. Bilangan 12 ayat 1. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang dia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga Ia berfirman? Dan kedengarlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Berfirmanlah Ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang muka dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya ia kena kusta. Lalu kata Harun kepada, Tuhanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Jadi ada kaitan supaya tidak malu saat kedatangan Tuhan. Nah, di sini Miriam mendapatkan malu. Lewat dia kena kusta. Biarlah dia 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali. Terus jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Ini jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan. Seperti Miriam yang kena kusta, sama dengan diludahi oleh Tuhan, mendapatkan malu selama 7 hari, sehingga dia dikucilkan keluar dari perkemahan, membuat orang Israel tertahan, tidak bisa berangkat sebelum dia kembali. Haleluya. Ini terjadi ketika Miriam merasa dirinya benar. Merasa dirinya benar, lebih benar daripada Musa yang jelas-jelas kehidupannya dipakai Tuhan. Sekalipun Musa punya kekurangan, namanya masih manusia di dunia ini, semua punya kekurangan, masih ada kekurangan. Belum ada orang yang sempurna. Apalagi saya ini masih banyak kekurangan. Tapi jangan sampai seperti Miriam mengatai Musa. Jangan sampai ada sidang jemaat yang mengatai gembalanya. Yang mau bisa gini, gembala itu begini. Hati-hati. Jangan sampai terjadi. Itu akan mendapatkan malu itu.
Dan satu hari datang dia akan malu, dia akan takut satu hari. Ayo, ya, segera ini harus disingkirkan. Kusta ini harus disingkirkan. Kebenaran diri sendiri harus dihilangkan dalam diri. Ya. Seperti siapa? Contohnya seperti Ayub. Ayub pasal yang ke-42. Ya. Ayub pasal 42. Bagaimana dia duduk dalam debu dan abu. Ayub pasal 42 ayatnya yang ke-6 tuh, ayat 6. Ayat 42 ayat yang ke-6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Untuk bisa menghilangkan kusta, harus benar-benar merendahkan diri, ya, serendah-rendah. Duduk dalam debu dan abu, itu artinya dia mengaku, dia akui dosanya, dia cabut perkataannya, dia akui semua dosa. Ayo, apapun kata-kata yang sudah pernah mengata-ngatai siapa saja, apalagi mengatai hamba Tuhan, jangan kita mengata-ngatai apalagi seorang hamba Tuhan, sekalipun dia punya kekurangan, tapi dia tidak yang dipakai gitu. Contohlah Daud. Saul itu sudah tidak lagi dipakai Tuhan, tapi Daud tidak mau menjamah Saul. Pada ada kesempatan dia untuk menjamah Saul, tapi tidak mau. Bahkan mengata-ngatai Saul pun tidak mau. Apalagi mau menjamah, membunuh dia. Dia menghargai orang yang diurapi itu, orang itu. Ya, mari sudah jemaah. Ya. Jangan mengata-ngatai apa Tuhan, siapapun itu. Sesama kita apalagi seorang kita. Sekalipun ada kekurangan, ada kelemahan, tidak usah bisa bicarakan, sudah biasa. Kita semua masing-masing punya kekurangan. Lihatlah dirimu sendiri, tidak usah lihat orang lain. Apalagi dia seorang hamba Tuhan yang dipakai itu, saudara sendiri akan rugi. Jadi jangan pikir, oh dengan saya begini, saya yang dipakai Tuhan nanti. Miriam maunya dia yang mau diangkat. Bukankah Tuhan berfirman kepada kita juga, bukan cuma kepada Musa? Dia pikir dia mau dibela Tuhan, padahal Tuhan bela Musa. Apalagi dia, Musa seorang yang lemah lembut hati, orang yang merendahkan diri kepada Tuhan, sungguh-sungguh melembutkan. Orang yang merendahkan diri itu yang dikasihani Tuhan. Tapi orang yang merasa, oh saya dipakai, saya ini, nah, itu Tuhan rendahkan. Tuhan mudahi, dapat malu dia. Jadi mari kita semakin merendah ya. Buang semua kebenaran diri, cabut semua. Apapun perkataanmu yang pernah mengatai siapa saja, cabut itu. Akui, selesaikan. Duduk dalam debu dan abu. Merendahkan diri serendahnya, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan hancur hati. Sehingga pada ayat 7, Ayub 40 ayat 7, keadaan Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan pemulihan secara double Tuhan nyatakan kepada. Jadi semakin kita merendahkan diri, semakin berendah seperti tadi. Perempuan sudah punya seterusnya berendah. Buang semua kebenaran diri sendiri. Apapun dosa, cabut semua. Betapa mengalami pemulihan, mujizat pasti, pertolongan Tuhan tepat waktu. Sampai satu waktu nanti kita bisa memandang bertemu dengan Tuhan dalam kebahagiaan. Untuk selamanya. Tuhan menolong, Tuhan menolong. Mari kita akan sujud di bawah Tuhan. Ayo segera main musik. Bila hati terasa berat, seorang itu sujud di altarnya.
A.
Namun satu hal yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Bagi orang percaya, Bagi orang percaya, mujizat nyata. Yang mengerti, yang peduli, persoalan yang sedang terjadi.
kuasa mujizat bagi kami. Ulurkan tangan Tuhan, menjamah memulihkan kami. Apapun masalah pergumulan, penderitaan, berat, kelemahan tubuh, sakit penyakit, kemustahilan, Tuhan jamah semua, pulihkan semua Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pemulihan terjadi, mujizat terjadi bagi kami. Tidak pernah terlambat dalam hidup kami, selalu tepat pada waktunya, semua indah pada waktunya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi, terus kata berseru sampai mujizat nyata, bahkan sampai Engkau datang kembali Tuhan, sampai kami bisa bertemu dengan Engkau di awan-awan yang terbang, bertemu muka dengan muka dalam kebahagiaan. Kami terus akan tersungkur di bawah kaki menyembah Engkau sampai daging tidak bersuara Tuhan, sampai benar-benar kami haleluya bertemu dengan Engkau dalam kemuliaan, masuk pesta nikah domba kerajaan 1000 tahun damai, kota Yerusalem baru berbahagia bersama. Kami tidak akan takut Tuhan, tidak akan gentar menghadapi apapun juga dari sebab kami percaya Tuhan selalu beserta dengan kami. Engkau yang awal dan yang akhir selalu menyertai depan kami dengan langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan bersama Tuhan. Sekarang masa depan indah berhasil bersama Tuhan, sampai berhasil mempelai Tuhan berbahagia selamanya bersama dengan Engkau ya Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus Kristus, Engkau Raja di atas semuanya. Mempelai Dia sudah yang besar Bapa yang baik, yang menyatakan keadilannya bagi kami semua ya. Dimanapun kami berada, Tuhan umat semua, Tuhan apapun mereka hadapi, mereka alami, Tuhan menolong menjangkau dengan tangan-Mu yang terulur dan kuasa yang tak terbatas menjangkau kehidupan kami semua. Kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, terus selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya, amin. Kita akan berikan korban semua kita. Kita pujikan. Yang kita pujikan tadi bahwa Tuhan juga gunung batu. Bahwa Tuhan juga gunung batu. Bahwa Tuhan juga ibadah kita besok jam 7 ibadah raya, jam 5 ibadah doa. Kita bangkit berdiri, tamatkan ibadah kita, pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengasihi kehidupan kami, sudah melawat kami, dan percaya bahwa kuasa mujizatnya Tuhan nyatakan bagi kami pertolongan yang tepat pada waktunya, semua indah pada waktunya. Kami tidak akan takut, tidak akan gentar menghadapi apapun juga.
Percaya langkah-langkah yang bersama Engkau, langkah-langkah mujizat yang sekarang masa depan ini berhasil sampai berhasil memperoleh Tuhan bahagia selamanya bersama Engkau. Percaya selama ditinggalkan tempat ini, Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Sepanjang malam kami beristirahat, Tuhan sertai. Besok pagi boleh bangun itu biasa diberkati Tuhan. Kembali datang bisa beribadah melayani lebih sungguh lagi. Yang kami serta yang sangkor latihan kaum muda, Tuhan tolong urapi semua dengan persembahkan yang terbaik kepada Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biarlah berkat-Mu kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera-Mu dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Tuhan.